Perseteruan Dr. Andreas Situngkir versus Dokter Detektif, atau lebih dikenal sebagai Doktif, memasuki babak baru. Doktif yang populer dengan review skincare abal-abal di medsos, resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama dengan jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Perseteruan itu bermula saat Doktif, yang memiliki nama asli Amira Farahnas, mengunggah konten kritik terhadap Andreas di media sosial. Dalam unggahannya, Doktif menuduh Andreas telah menyalahgunakan profesinya sebagai dokter dengan membuka jasa titipan, Justip, produk perawatan kulit dari Bangkok, Thailand. Doktif mempertanyakan legalitas produk tersebut dan apakah produk yang dibawa dari luar negeri memiliki izin edar dari BPOM RI. Kalau datang dari Bangkok, apakah punya izin edar dari BPOM RI, ujar Doktif dalam unggahannya. Selain itu, Doktif menilai bahwa seorang dokter tidak seharusnya terlibat dalam bisnis semacam itu. Menurutnya, dokter harus memahami regulasi terkait distribusi produk skincare, terutama yang berasal dari luar negeri, demi melindungi konsumen. Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan perdebatan di media sosial, di mana sebagian mendukung Doktif, sementara yang lain menilai unggahannya menyerang pribadi Dr. Andreas Situngkir. Buntut postingan Doktif itu, Andreas Situngkir merasa profesinya dihina dan namanya dicemarkan sehingga akhirnya melapor ke Polda Sumatera Utara pada Oktober 2024. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP B1400X2024 dengan dugaan pelanggaran pasal 27 AUU ITE tentang pencemaran nama baik dan penyerangan kehormatan. Kuasa hukum Dr. Andreas Situngkir, Julianus P. Sembiring mengonfirmasi bahwa status Doktif saat ini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pada 17 Maret 2025, kami telah mendapatkan informasi resmi dari Polrestabes Medan melalui SP2HP bahwa penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan Doktif sebagai tersangka, ujar Julianus, dikutip dalam YouTube SelebTube, Selasa, 18 Maret 2025. Enggan berbelit-belit, Julianus mendesak kepolisian agar segera memanggil dan menahan Doktif usai jadi tersangka. Di sisi lain, meski berstatus tersangka, Doktif menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi proses hukum yang berjalan. Doktif jadi tersangka? Saya tidak takut, saya tidak akan mundur satu langkah pun untuk membongkar kedok kejahatan mafia skincare, ujar Doktif. Doktif juga menegaskan, sejak awal dirinya telah siap menghadapi segala konsekuensi dari langkah yang diambilnya. Ia menekankan, tujuan utamanya adalah membongkar praktik mafia skincare di Indonesia, yang menurutnya telah merugikan dan meresahkan banyak masyarakat. Saya terjun ke bidang ini karena sudah siap dengan segala risiko yang akan dihadapi, termasuk nyawa dan harta, terangnya. Doktif berpendapat bahwa peredaran produk kosmetik ilegal di Indonesia sudah semakin meluas dan mengkhawatirkan. Meskipun kini berstatus tersangka, ia menegaskan bahwa dirinya tidak merasa malu atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Doktif tidak akan malu meski jadi tersangka. Kenapa? Karena saya ditersangkakan justru karena membongkar kedok mereka, katanya lagi. Doktif menegaskan bahwa dalam dunia medis, seorang dokter tidak seharusnya terlibat dalam aktivitas jual beli produk kosmetik ilegal. Ia juga mengungkapkan dugaan bahwa Dr. Andreas Situngkir memperoleh kosmetik dari Bangkok melalui jaringan tertentu, dengan pengiriman yang dititipkan melalui perantara. Dia membeli kosmetik tersebut dan berencana memasukkan barang ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu di Medan. Alhamdulillah, barang tersebut berhasil ditahan oleh Bea Cukai Kuala Namu, ungkap Doktif. Doktif juga menyatakan, seluruh bukti terkait kasus ini, termasuk percakapan dan tanda terima pembelian, telah diserahkan kepada penyidik. Meskipun kini berstatus sebagai tersangka, ia tetap berkomitmen untuk membongkar praktik mafia skincare yang merugikan masyarakat Indonesia. Saya siap menghadapi semua risiko demi kebenaran, kata Doktif. Dr. Andreas Situngkir merupakan sosok yang melaporkan Doktif ke Polda Sumatera Utara, Sumut. Gegara laporan itu,
Doktif yang biasa mereview seputar skincare dan kerap tampil bertopeng, akhirnya jadi tersangka. Dikutip dari berbagai sumber, Andreas Situngkir adalah seorang dokter kecantikan sekaligus konsultan kecantikan online. Ia juga memiliki klinik bernama Mutiara Medical. Selain membuka konsultasi secara langsung, Andreas juga menyediakan jasa konsultasi online secara gratis di media sosialnya. Dr. Andreas juga kerap mengingatkan para pengikutnya agar berhati-hati dan waspada ketika membeli sebuah skincare agar tetap aman bagi kulit dan kesehatan badan. Pemilik nama panjang Andreas Henry Situngkir ini tercatat juga sebagai salah satu jebolan metodis Indonesia, serta telah terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia alias IDI. Kendati merupakan seorang dokter, hingga kini tak banyak yang mengetahui mengenai informasi detail soal kehidupan Dr. Andreas, termasuk dari segi prestasi dan latar belakang pendidikannya. Nama Dr. Andreas Situngkir mulai mencuat setelah berkonflik dengan Doktif, yang cukup populer karena kerap membongkar produk skincare abal-abal di medsos.